Yo guys, kembali lagi di channel saya, Dolanan Aru. Jadi kemarin ada salah seorang subscriber yang request buat review Kamen Rider Zio yang best form ya, first formnya. Nah, kebetulan saya juga belum sempat upload videonya, jadi langsung aja kita bakal review. Nah, ini jadi di sini ya. Oke, udah saya buka dari boxnya, dan kita juga bakal review aksesoris yang kita dapat dari boxnya. Nah, jadi sebelumnya ya, karena kalau misal banyak nih kan box ESA Figuarts itu nggak kecil ya, jadi ada beberapa ESA Figuarts yang memang saya simpan di satu box khusus, dan box yang kayak gininya tuh saya kirim ke Indonesia. Nah, oke, jadi langsung aja kita bakal review si Kamen Rider Zio ini. Ya, oke. Itu ya. Jadi pertama, untuk Kamen Rider Zio ini memang dia keluar tahun 2000, misalnya bulan Februari ya, setelah seriesnya diluncurkan sekitar 2019 ya kalau nggak salah. Nah, terus ini tuh Kamen Rider Zio ini best form ini termasuk salah satu yang pada saat PO nya dibuka tuh dia harganya istilahnya terjangkau ya, sama si Bandai itu dibuat nggak terlalu mahal dan bukan limited, dia reguler di toko-toko bisa kita beli. Oke, langsung aja. Ini ya, kita lihat pertama dari kepalanya ya, dia kayak gini. Nah, untuk artikulasi kita ya ke depan dia maksimal segini, kemudian ke belakang dia bisa muter ya, karena nggak terlalu terganggu sama armor di bagian leher. Cuma ya memang agak susah ya kalau buat 130 derajat, dan kalau ke samping pun dia agak ngedongak ya kepalanya. Kemudian untuk miring kanan kiri bisa juga begini guys. Nah, selanjutnya untuk tangan, gerakan tangan itu kita bisa lihat seberapa jauh dia bisa jangkau artikulasinya ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri juga ya, jadi untuk artikulasi tangan itu dia bisa rata-rata air dan nggak keganggu sama armor di pundaknya ini. Cukup bagus ya untuk sejauh ini. Kemudian bagian siku, nah dia lebih dari 90 derajat ya, 90 derajat yang segini, tapi dia bisa lebih. Nah, terus place itu di bagian atas, lengan atas ini ya, kita bisa ada dapat join ya, jadi dia bisa muter gini. Terus untuk bagian pergelangan tangan biasa 360 derajat ditambah gerakan ke dua sisi ya, kayak gini. Nah, selanjutnya untuk bagian istilahnya bagian pinggang atas ini ya, jadi yang atas ini kita dapat dua sendi di sini sama di bawah yang di pinggang. Nah, untuk bagian sini dada itu dia bisa segini ya, ke depan bagus, jangkauannya cukup jauh. Nah, ke belakang itu kalau misal pakai dada doang dia segini. Nah, setelah ditambah pakai artikulasi atau join yang di pinggang, dia ke belakang sejauh ini, ke depan segini, standar ya, dan istilahnya cukup untuk jangkauan kita pose nanti ya. Selanjutnya kita juga dapat begini, jadi kita bisa puterin kanan kiri. Kemudian di sini ada artikulasi bagian kaki ya, kita bakal lihat untuk ke depan kaki sejauh ini. Nah, kemudian untuk di bagian lutut kita dapat double join yang maksimal segini, cukup bagus ya. Jadi
dia bisa sejauh ini ya, lihat ya, cukup tinggi, cukup dalam ya untuk itunya. Kemudian di bagian kaki kita bisa dapat ini ya, join untuk ke depan dan ke belakang. Cuma ke belakang nggak begitu jauh karena memang bagian sini ngehalangin ya, jadi maksimal cuma segini, ke depan lebih jauh. Nah ini mungkin kelihatan ya, jadi joinnya tuh begini, kelihatan ada lubangnya. Terus untuk ke samping kanan kiri, nah ini ke dalam maksimal segini, keluar nggak bisa begitu jauh ya karena halang lagi di sini itu. Nah terus di bagian ujung jari-jarinya ini kita dapat join juga, cuma nggak bisa, mungkin karena masih seret ya, maksimal tuh cuma segini. Mungkin kalau memang nggak begitu seret bisa lebih lagi ya jangkauannya. Nah jadi itu secara keseluruhan untuk artikulasi SAF Zio ini. Nah di sini kita ya ada beltnya ya, jadi Zio ini kan memang beltnya tuh bisa diputar, jadi kita juga dapat beltnya itu bisa diputar, dan ride watchnya ini bisa dicopot. Cuma ya memang harus hati-hati karena kalau enggak bakal hilang atau jatuh gitu ya, benar-benar harus hati-hati guys. Itu terus selanjutnya, nah untuk detail kita lihat di sini ya, dari kepala. Jadi Zio ini kan mengusung istilahnya waktu ya, jadi desainnya itu dia tuh kayak arloji atau jam. Kalian lihat di sini ya, bagian punggungnya warna silvernya bagus nih guys. Nah kayak belt dari jam. Terus masuk ke sini, nah di bagian mukanya ini istilahnya ada tanda jamnya ya, 12, 6 gitu-gitu, dan di bagian matanya itu adalah tulisan rider gitu ya. Selanjutnya di beberapa sisi di bagian tangan atau itu kita ada kayak bulatan-bulatan kayak gini kecil ya. Terus di bagian siku, di bagian lutut. Nah selanjutnya di bagian ini tangannya dia itu pakai ride watch ya, jadi ada beberapa, nanti bisa di istilahnya buat dia upgrade formnya atau bisa buat mengeluarkan senjata atau jurusnya dari sini. Cuma di sini kembali lagi ya, jadi Bandai itu beberapa tahun ke belakang mungkin mereka menargetkan untuk main formnya itu di harga yang nggak terlalu tinggi atau cukup terjangkau ya. Jadi beberapa detail terutama di bagian right watch ini sama yang di sini sama tangan kanan ini masih kalau menurut saya kurang ya, karena bisa dimaksimalkan lagi. Cuma sekarang kalau kalian pengen bisa lebih detail lagi kayak akurat di filmnya, itu kalian bisa cari atau beli di orang yang memang jual custom, istilahnya stiker untuk custom agar bisa lebih detail lagi. Nah jadi itu tadi artikulasi sama detail dari si Kamen Rider Zio ini. Untuk form ini secara umum itu dia hitam ya, dan ada warna ungu dan hampir ke istilahnya ini apa, pink gitu ya. Menurut saya sih ini pink ya, mungkin ada yang mikir beda, cuma ungu dan pink ini ya. Nah itu terus selanjutnya kita bakal cek aksesori yang kita dapat tuh apa aja sih. Nah jadi kita dapat aksesori yang bisa dibilang sedikit ya, cuma dapat 2 pasang tangan sama 1 tangan khusus ya. Dia ini untuk kayak nunjuk atau nah ini guys, gini. Jadi ada hampir mirip ya, cuma dia beda untuk kayak gini. Nah masing-masing tangan kanan kiri dapat ini 2. Terus habis itu dapat tangan terbuka juga.
relax hand ya, jadi tangan terbuka, dan cuma itu guys. Nah jadi mungkin balik lagi ya kayak tadi yang saya bilang, ini tuh project atau dari Bandai itu mereka ngejual dalam harga yang terjangkau, jadi untuk aksesoris pun nggak sebanyak yang kita harapkan ya. Itu aja untuk review artikulasi, detail, dan aksesoris yang ada di Kamen Rider Zio ini. Setelah ini kita bakal comparison ya, size comparison, jadi kita bakal ubah angle-nya, ubah posisinya biar makin enak buat dilihat. Ya oke, selanjutnya kita bakal masuk ke size comparison ya. Jadi di sini kita udah ada si Kamen Rider Zio itu sendiri. Nah selanjutnya kita bakal size comparison sama yang paling dekat sama Zio. Jadi sebelum Zio ya. Jadi kita di sini ada Kamen Rider Build. Oke, sorry. Ya. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk size comparison bisa kalian lihat sendiri juga. Untuk tinggi nggak beda jauh dan pas ya untuk proporsinya dari si Kamen Rider Zio sama kita bandingin sama si Kamen Rider Build ini. Nah selanjutnya kita juga ada ini ya, bisa kelihatan juga kita ada Shinkocho. Jadi kita bakal bandingin sama Shinkocho Seho. Nah ya bisa kalian lihat sendiri juga untuk perbandingan sama Shinkocho Seho pun Zio proporsinya masih masuk dengan bagus. Terus setelah Shinkocho kita ada Spider-Man ya. Nah sama Esa Figuarts ya, mungkin ini ya karena Spider-Man itu sendiri juga bukan karakter yang terlalu tinggi ya di filmnya, jadi kayak gini dan proporsinya masih masuk sih kalau menurut saya. Selanjutnya ada SHF seri Sentai. Nah gimana nih menurut kalian? Masih masuk ya untuk proporsi, jadi nggak terlalu jauh perbandingannya. Nah jadi itu ya untuk proporsinya. Jadi buat kalian yang mau beli SHF Kamen Rider Zio atau kalian yang koleksi SHF Main Rider ya, yang karakter utama, worth it banget ya buat dibeli. Cuma memang untuk aksesoris mungkin kalian nggak mendapatkan sebanyak itu ya, atau misal kayak di movie-nya itu sendiri kan Zio dapat kayak tembakan ya, tembakan, tapi di sini kalian nggak akan dapat ya. Jadi kalian bisa beli beberapa form Zio lainnya yang sekarang juga mungkin udah keluar di pasaran ya, karena Zio rilis beberapa tahun lalu. Atau juga kalian bisa cari orang yang memang jual cuma part senjatanya aja gitu. Ya itu aja untuk review kali ini, semoga bisa jadi pertimbangan atau saran bagi kalian yang mau beli atau koleksi Kamen Rider SHF Figuarts, Kamen Rider Zio ataupun Main Rider itu sendiri. Oke, jadi itu aja. Stay safe, jangan lupa protokol kesehatan, jaga diri kalian baik-baik, keluarga kalian. Sampai jumpa di video berikutnya yang mungkin kita bakal review Kamen Rider Cyber ya, karena sebelumnya kita review Kamen Rider Calibur tapi belum sempet review Kamen Rider Cybernya sebagai Main Rider. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, komen biar channel ini makin berkembang dan bisa review barang-barang lain yang bisa lebih banyak lagi. Oke, see you di review berikutnya. Makasih, sampai jumpa. Bye bye.